Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Para pemirsa, terutama mahasiswa yang berbahagia, alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan perkuliahan metodologi studi Islam. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan dengan tema aliran-aliran dalam bidang tasawuf. Untuk mengawali perkuliahan hari ini, sebagai pengantar saya punya satu cerita menarik yang datang dari negeri sepak bola, yaitu negeri Spanyol. Dahulu kala di Tunisia itu bagian dari benua Afrika tetapi dekat dengan Spanyol. Ada seorang nelayan yang hidup dalam kemiskinan. Dia bertempat tinggal di rumah sederhana, ya bahkan rumah yang tidak layak, hanya terbuat dari tanah liat, dan mata pencahariannya hanya sebagai nelayan. Setiap hari dia mencari ikan di laut, dan hasilnya dia sedekahkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dia sendiri hanya mengambil kepala ikan untuk kebutuhannya sehari-hari sebagai lauk makan. Nah, nelayan ini tersohor sebagai seorang ahli tasawuf, sebagai seorang sufi, ya. Namanya masyhur sebagai sufi, sehingga salah seorang pemuda, ya, dari tetangga daerah lah, datang kepada nelayan tersebut dan bermaksud untuk merguru, ya, belajar tasawuf kepada nelayan tersebut. Si anak muda itu melihat kesederhanaan si nelayan, ya, bagaimana dia hidup, ya, bagaimana dia makan dari hasilnya yang seadanya itu, bahkan makan serba kekurangan. Anak muda itu kagum, ya. Wah, ini berarti guru yang saya cari ini cocok. Ini benar-benar seorang sufi, karena hidupnya zuhud, ya, tidak suka harta, hidupnya dalam kemiskinan, makannya hanya dengan kepala ikan. Nah, melihat gurunya yang seperti itu hidupnya, dia kagum dan mantap untuk berguru kepada nelayan tersebut. Nah, dia pun mengutarakan keinginannya kepada si nelayan itu untuk merguru. Nah, kan tetapi sebelum melanjutkan mergurunya, ya, si anak muda ini diminta oleh sang guru, sang nelayan itu untuk ke kota. Kemana? Ya, untuk menemui gurunya si nelayan itu. Anak muda itu disuruh oleh si nelayan untuk pergi ke kota menemui guru dari nelayan tersebut. Dia pun akhirnya berangkat ke kota. Untuk sowan kepada syekh, guru dari si nelayan itu. Dia pun mencari-cari rumah dari syekh tersebut, dan akhirnya ketemu. Dan ketika ketemu, anak muda ini diam 1000 bahasa, ya. Dia terkejut melihat rumah dari syekh tersebut yang tidak ada dalam bayangannya sama sekali, ya. Dia mengira bahwa seorang ulama, ya, apalagi ahli tasawuf itu ya seperti gurunya tadi, ya, yang hidupnya miskin, makannya apa adanya, rumahnya mau ambruk, ya, kerjanya ya seanane, ya,
Tapi ternyata ketika sampai di rumah Syekh itu, dia melihat sebuah rumah yang sangat megah, yang sangat mewah. Orang mepet sawah ora, seperti istana ya, seorang raja ya. Dia pun masih ragu apakah betul memang ini rumahnya Syekh yang dimaksud itu. Dia pun mencoba mengetuk pintu dan ketemu dengan pengawalnya. Apakah betul ini rumahnya Syekh A? Ya betul, ini rumahnya. Dia pun dalam hati sudah mulai tidak enak, firasatnya tidak enak. Ini kok katanya seorang sufi, katanya seorang ulama ahli tasawuf, kok rumahnya malah seperti konglomerat ini. Ini sama sekali tidak zuhud ini. Dalam hatinya dia gremeng begitu. Nah, ketemu pengawal, dia pun mengutarakan maksudnya untuk bertemu dengan Syekh tersebut. Tetapi kebetulan sang Syekh sedang keluar, ya, tidak di rumah, ya, bertemu dengan khalifah, ya, ada agenda dengan khalifah. Akhirnya dia pun menunggu sampai sepulangnya Syekh tersebut. Nah, sepulangnya Syekh tersebut, ya, anak muda itu semakin terkejut-kejut karena ketika melihat Syekh itu datang, ternyata Syekh itu tidak sendirian. Ya, dia datang dengan kendaraan yang sangat mewah, ya, kereta kuda yang dihiasi dengan berbagai perhiasan dan dikawal oleh banyak pengawal. Ya, lagi-lagi hatinya dia meronta, ya, batinnya memberontak. Ora gathuk, ora gathuk. Iki katanya guru tasawuf, katanya ahli tasawuf, kok kehidupannya mewah begini. Wah, ini pasti tidak benar ini. Ini sufi yang tidak benar ini. Ya, dalam hatinya dia selalu begitu. Nah, akhirnya dia pun bertemu dengan sang Syekh dan menyampaikan salam dari gurunya, si nelayan itu. Dia mengutarakan maksudnya untuk berguru kepada si nelayan itu dan meminta restu kepada sang Syekh. Sebelum pulang, anak itu pun dipeseni sama sang Syekh agar disampaikan kepada gurunya si nelayan. Nah, akhirnya setelah menerima pesan itu, si anak muda itu pun pulang. Ya, pulang dengan perasaan yang berkecamuk, ya, perasaan yang tidak karuan. Ya. Dia mikir, ya, ini maksudnya apa? Ya, guru saya itu kok nyuruh saya ke rumah gurunya yang sama sekali tidak menjiwai tasawuf begitu, ya, yang sama sekali tidak mencerminkan akhlak tasawuf. Dalam hati dia ngempal-ngempul. Sampai akhirnya dia sampai ke rumah gurunya yang nelayan itu. Nah, di tempat gurunya itu kemudian dia sudah berencana untuk menggugat gurunya. Sudah berencana untuk menggugat gurunya, mengapa menyuruh dia sowan kepada Syekh yang di kota itu. Nah, tetapi sebelum mengutarakan pendapatnya itu, gurunya bertanya, apakah ada pesan dari guru saya, wahai anak muda? Nah, si anak muda itu tidak menjawab, ya, karena dia menganggap bahwa pesan dari Syekh itu tidak pantas untuk disampaikan, ya, tidak pantas untuk disampaikan. Nah, karena didesak terus menerus oleh gurunya, akhirnya pesan itu disampaikan. Apa pesannya? Pesannya adalah jangan sedikit pun ada keinginan dunia dalam hatimu. Nah, itu pesan Syekh yang di kota itu kepada si nelayan. Nah, anak muda itu awalnya kan nggak mau menyampaikan pesan itu karena menganggap itu tidak pantas disampaikan. Lah wong bagaimana Syekh yang ada di kota itu kan kaya, ya, kaya raya, rumahnya mewah, kendaraannya bagus. Lah kok bilang
pesan kepada muridnya agar jangan sampai punya keinginan dengan harta sedikit pun. Lawang dia saja hartanya pirang-pirang kok, malah pesan begitu ya. Makanya anak muda itu mikirnya, wah pesan itu tidak pantas, ini jargoni ini ya. Saya ini pasti jargoni, iso ujar ra iso nglakoni. Wong dia sendiri hartanya banyak gitu kok, pasti hatinya itu pasti isinya harta benda saja ya, pasti hasratnya kepada dunia ini pasti besar. Lah kok pesan kepada saya untuk disampaikan kepada guru saya kok begitu, nah, pikirannya pasti begitu. Nah, si nelayan itu ya, mendengar pesan dari syekh tersebut ini menangis ya. Menangis. Anak muda itu gumun ya. Anak muda itu heran, loh, kenapa Anda menangis ya Syekh gitu. Apa yang disampaikan oleh guru saya, Syekh yang ada di kota itu benar ya. Saya itu setiap kali makan ya, meskipun dengan lauk kepala ikan saja, itu dalam hati saya selalu membayangkan bagaimana seandainya saya ini bisa makan dengan ikan yang utuh. Jadi dalam hati saya ini masih ada keinginan dengan dunia. Makanya guru saya pesan begitu. Nah, penjelasan itu dari si nelayan tersebut akhirnya membuka pikiran si anak muda ya, bahwa syekh yang ada di kota tersebut meskipun ya, hartanya melimpah ya, rumahnya megah ya, perhiasannya banyak sekali, kendaraannya mewah, tetapi syekh yang ada di kota itu ya, sama sekali tidak punya hasrat dunia dalam hatinya, sehingga dunia yang dimiliki itu ya, itu dianggap tidak ada. Bahwa dunia yang dimiliki, harta yang dimiliki ya, semuanya itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala, dibandingkan dengan kepentingan akhirat. Sementara ya, si nelayan itu meskipun dia hidup dalam kemiskinan ya, seakan-akan dia itu zuhud ya, tidak cinta dunia karena apa? Karena hidupnya jauh dari kemewahan, tetapi dalam hatinya masih ada keinginan dunia, yaitu agar bisa makan enak dengan ikan yang utuh, tidak hanya dengan kepala ikan. Nah, ini pelajaran ya, pelajaran bagi kita bahwa zuhud ya, itu tidak selalu jauh dengan harta. Zuhud itu tidak selalu miskin ya. Jangan disamakan zuhud dengan miskin ya. Zuhud itu tidak cinta dunia ya. Zuhud itu benci dengan dunia ya. Bukan berarti tidak memiliki ya. Saya bisa punya harta, tetapi belum tentu hati saya cinta dengan harta itu ya. Ya kamu punya teman ya, belum berarti kamu suka dengan teman kamu ya, sama seperti itu. Zuhud juga begitu ya. Zuhud itu hatinya tidak sama sekali lepas dari keinginan dunia, sehingga meskipun memiliki harta, tetapi hatinya tidak sama sekali del kumandel, tidak sedikit pun ya, memiliki hasrat kepada dunia tersebut. Nah, sementara meskipun tidak punya uang ya, tidak punya harta, tetapi hatinya ini selalu memikirkan harta ya, selalu punya keinginan dengan dunia ya, itu namanya tidak zuhud ya. Jadi ukuran zuhud itu bukan pada harta, bukan pada kekayaan, tetapi pada seberapa besar ya,
hati kita ini bisa melepaskan dari keinginan dunia. Itu namanya zuhud. Nah, cerita tadi ya, yang saya sampaikan tadi ini adalah cerita atau kisah dari salah satu tokoh tasawuf terbesar, yaitu Imam Ibnu Arabi. Ya, jadi syekh atau imam yang berada di kota yang hidup kaya raya itu adalah Imam Ibnu Arabi. Imam Ibnu Arabi ini adalah salah satu tokoh sufi besar yang sangat kontroversial. Dia lahir di Spanyol, ya, di Andalusia, merupakan pelopor dari aliran tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi itu adalah tasawuf yang menekankan kontemplasi atau perenungan atau pemikiran dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Ya, jadi inti dari tasawuf falsafi ini adalah dalam upaya mendekatkan diri kepada Allah, kita ini lebih banyak dengan melakukan perenungan, merenung, berpikir untuk menggapai kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tasawuf falsafi ini banyak dianut ya oleh tokoh-tokoh tasawuf, ya, diantaranya adalah Husain al-Hallaj, ya. Husain al-Hallaj yang terkenal ceritanya itu yang matinya dipancung, kemudian Suhrawardi al-Maktul juga begitu. Kemudian di Indonesia ada Syekh Siti Jenar yang ceritanya juga wafatnya dipenggal. Ya, salah satu konsep yang diusung oleh tasawuf falsafi adalah konsep wahdatul wujud yang dicetuskan oleh Imam Ibnu Arabi, atau bahasa Jawane itu manunggaling kawula Gusti, yang dibawa oleh Syekh Siti Jenar itu. Wahdatul wujud itu berarti kesatuan antara Tuhan dan makhluk, ya. Kesatuan antara Tuhan dan alam semesta. Jadi menurut Imam Ibnu Arabi, alam semesta ini tidak ada, ya. Yang ada hanya Tuhan. Nah, lalu alam semesta ini apa? Alam semesta ini adalah, ya, perwujudan Tuhan. Ya, alam semesta ini adalah apa? Penampakan Tuhan. Ya. Jadi kita itu tidak ada, alam semesta itu tidak ada. Ya, yang ada adalah penampakan Tuhan, ya, dalam bentuk alam semesta ini. Itu konsep wahdatul wujud. Itulah yang ditolak, yang digugat atau yang jadi kontroversi di antara para ulama, yang dianggap keluar dari syariat Islam. Maka para tokoh tasawuf falsafi ini dianggap kafir, ya. Ada yang menganggapnya telah kafir, ada yang menganggapnya telah murtad, sehingga dihukum pancung, ya, dihukum mati oleh para pemerintah ketika itu, ya, termasuk misalnya Syekh Siti Jenar yang konon dipancung oleh Wali Songo di masa kerajaan Islam Demak. Nah, selain tasawuf falsafi, ya, lawan dari tasawuf falsafi ini ada namanya tasawuf amali atau tasawuf akhlaki. Tasawuf amali adalah tasawuf yang menekankan ritual, ya, atau amal atau perbuatan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau falsafi itu menekankan pemikiran, menekankan perenungan. Nah, kebalikannya amali menekankan perbuatan. Jadi dalam mendekatkan diri kepada Allah, kita dianjurkan untuk banyak berbuat amal soleh, banyak berzikir, banyak beribadah. Nah, siapa pelopornya? Salah satunya adalah Imam Al-Ghazali, Imam Junaid Al-Baghdadi. Nah, dari tasawuf amali inilah kemudian muncul thariqah, ya, yang mengajarkan kita untuk zikir, ya. Wirid itu salah satu cara
untuk mengamalkan tasawuf amali. Nah, kita warga NU, ya, warga Ahlussunnah wal Jamaah ini dianjurkan untuk mengikuti tasawuf amali, ya, karena kita dalam bidang tasawuf mengikuti Al-Ghazali atau Al-Baghdadi. Maka kita ini dianjurkan untuk mengamalkan tasawuf yang amali, ya, jangan tasawuf yang falsafi. Karena yang pertama, tasawuf falsafi ini lebih cenderung bercorak filsafat, ya, lebih dekat dengan filsafat, ya, sehingga ketika lebih dekat dengan filsafat ini, kalau kaitannya dengan akidah ini dianggap membahayakan ketika menyimpang. Yang kedua, ya, tasawuf falsafi ini dianggap mengabaikan syariat. Ya, tadi saya sampaikan, ya, konsep wahdatul wujud misalnya, manunggaling kawula Gusti, ya, itu dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam, ya, sehingga dari wahdatul wujud itu ada namanya konsep wahdatul adyan, ya, atau kesatuan agama-agama, itu yang tidak disepakati oleh para ulama Ahlussunnah. Jadi Imam Ibnu Arabi dalam salah satu karyanya, ya, kurang lebih lah beliau pernah mengatakan tidak ada Yahudi, tidak ada Nasrani, tidak ada Islam, tidak ada Majusi. Yang ada adalah agama cinta, ya, agama Tuhan adalah agama cinta. Itu kata Imam Ibnu Arabi dalam salah satu karyanya, ya, itu yang ditentang oleh para ulama karena dianggap itu menyamakan semua agama. Maka dalam aswaja tasawuf falsafi itu dilarang, ya, kita diperbolehkan untuk mengamalkan tasawuf amali yang telah digagas oleh misalnya Al-Junaid Al-Baghdadi atau Al-Ghazali, dan kemudian dilembagakan dalam bentuk thariqah. Makanya dalam NU itu ada organisasi sayap, ya, yang bernama Jatman, ya, atau Jamiah Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah, yang sekarang dipimpin oleh Maulana Habib Lutfi itu, yaitu agar warga NU dalam bertasawuf ini lebih mengedepankan tasawuf yang amali dengan mengikuti thariqah. Nah, saya kira itu untuk pengantar kuliah hari ini. Silakan nanti didiskusikan terkait dengan tasawuf falsafi dan tasawuf amali. Saya kira cukup. Kita akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.